Bu, jangan ngomong ya Bu, saya mau bikin laporan untuk di PKM Bu ya. Lagi puasa. Mari sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al lana waj'al lana wa aladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa min ahlil taqwa wa la taj'alna wa yahu min ahli doir. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal mukhlisin. Al-baru, 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 ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahul qawli. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istum li utamima makarimal akhlaq. Wa qala aidan qatlu faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Al-ayat sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulullah bil karim wa nahnu ala zalika minas sabirin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa kita selalu dirahmat taufik hidayahnya. Sehingga kesempatan berbahagia ini sama-sama kita dapat bermuajah dalam bersilaturahmi, mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sejengkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengangkat umatnya dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman kebenaran minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah kesempatan berbahagia ini kita masing-masing masih diberikan bermacam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kehidupan kita di akhirat menjelang berpulangnya kita hijrah ke tempat dari dunia menuju ke tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita harapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kiranya saya ini ada tugas mata kuliah panduan fikih Safinah Derajat dasar mazhab Syafi'i, bimbingan guru kita wabil khusus dari PKM 2 Matraman, bimbingan dosen Ustazah Umi Munahasah PMDI MK untuk melaporkan mengulas mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dan bisa mengembangkannya wabil khusus untuk pribadi saya sendiri dan untuk keluarga, untuk jemaah umumnya dan masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan apa-apa ilmu yang saja telah diterangkan diberikan oleh guru kita almarhumah Ustazah Umi Munahasah semoga manfaat dan bisa dikembangkan wabil khusus diri pribadi dan para jemaah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon kiranya kepada ibu jemaah mari sama-sama kita belajar mengulas kembali. Semoga apa-apa ilmu yang akan diberikan atau ilmu yang kita cari bisa melekat dan bisa kita memperbaiki. Namun demikian ilmu ini tentunya sudah kita pelajari juga dari zaman-zaman kita masih remaja, zaman-zaman kita masih anak-anak. Tetapi namanya ilmu kalau kita nggak ulang-ulangi lagi pasti ada juga
kekurangan dan kelupaan. Maka dari itu kita sama-sama di sini kita mau belajar lagi mengulas sebagian sudah mempunyai memahami ilmu-ilmu tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mewajibkan untuk kita tentunya mendirikan sholat, berpuasa, berzakat, bersedekah dan berpuasa dan lain-lainnya, bersilaturahmi, apa-apa yang Allah telah utus kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad diutus menerima wahyu yaitu di Gua Hiro ya, lalu yang intinya untuk membaca Iqra bismi rabbika. Intinya kita diutus Nabi kita Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak, untuk membangun tauhid, untuk bermacam-macam. Allah mengasihi ilmu pada melalui lokasinya, utusannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa-apa ilmu yang kita kembangkan dan kita pelajari ini mendapat kemudahan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama di sini saya ingin yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Judulnya Bu ya. Judulnya yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Mari sama-sama kita baca Bu, semoga kita lebih memahaminya dan lebih mengingatnya kembali. Semuanya ini sudah dasarnya kita sudah pelajari, tapi alangkah baiknya kita kembangkan lagi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Manin takodo. Waduhuhu. Haramu. Alaihi arba'atu asya'u as-salatu wa tawafu wa masu al-mushafi wa hamluhu. Ini keterangannya Bu ya, hadisnya ya. Pasal siapa yang batal wudunya maka dia diharamkan 4 hal, yaitu pasti Ibu udah paham ya dan ngerti. Pertama apa Bu? Hukum yang batal wudunya maka diharamkan ada 4 hal. Pertama, kira-kira itu ada yang paham, ada yang ingat. Apalagi yang belum belajar. Ayo di sini bukan kita ngajarin Bu ya, kita belajar mengulangi. Yang membatalkannya wudu maka dia diharamkan ada 4, yaitu apa? Sholat. Tentunya ya, sholat kita yang nggak bisa, kita harus mengulangi membatalkan wudunya. Terus bagi orang yang sudah pernah mengalami umroh atau haji, pasti itu ada juga batal hukumnya yang kita lakukan. Bagi yang udah haji dan umroh, ayo apa? Masih ingat? Tawaf, alhamdulillah. Berkesinambungan berarti Bu ya. Tawaf kita kalau sudah 3 kali putaran, keliling putaran, tuh kita kentut atau kesentuh kulit laki-laki yang lain, takut mau kenanya takebat angin. Nah di situ kita harus jujur ya, nggak boleh gimana ini kada air wudhu jauh kan kalau kita tawaf keliling Ka'bah. Nah kita minggir kita cari temen, kita minta temenin. Banyak sih kalau kita mau keluar gitu ya untuk tawaf.
Kita lanjutkan lagi dari 4 putaran itu kan kita udah melaksanakan tuh. Tiba-tiba kita kesentuh laki-laki namanya rokok kan desek-desekan ya. Nah, terus kita atau kita keluar angin deh, takutnya yang kurang fit badannya, perutnya kurang sehat, pasti ngeluarkan angin. Nah situ kita harus jujur, harus kita mundur dan kita minta temenin sama siapapun gitu ya. Kita kembali lagi dulu. Nah dari situ kita teruskan lagi dulu. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Alhamdulillah. Tapi selama ini yang saya sudah pernah lakukan, melaksanakan beberapa kali tawaf, beberapa kali umroh, alhamdulillah terselamatkan. Seolah nggak ada batal. Sepertinya gitu sih. Seandainya ada juga kalau yang kurang sehat badannya atau lagi kurang fit ya, karena kita perjalanan untuk melaksanakan sa'i dua tahallul, maka kita mundur ngambil air, kita basuh muka kita, terus kan nggak bisa kita harus buka kaos kaki ya karena banyak mahram itu. Jadi kaos kaki kita tetap kita basahin aja, kita gituin ya. Tuh basah kita, nggak usah dibuka. Kalau kita kan kalau nggak dibuka nggak puas ya. Kalau di Indonesia, kalau kita nggak buka kaos kaki bisa kayak Istiqlal, kita basahin aja kita. Kayaknya kurang efisien ya, kurang afdol bagi kita. Tapi kalau di negara sana, di Mekah atau Madinah, ya harus kita kita pakai kaos kaki, kita ulas. Itu yang mengenai untuk tawaf. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mengamalinya. Terus yang ketiganya yang membatalkan wudhu maka dia diharamkan. Yang ketiganya apa Bu? Kira-kira ada yang ingat? Memegang Al-Quran juga nggak boleh ya. Ambil khusus Quran yang kayak gini Bu, yang full huruf-huruf agama, huruf-hurufnya bahasa Arabnya ini nggak boleh disentuh. Kecuali yang ada ahli bahasa Arab ini Latinnya kayak gini masih bisa ya. Terus yang keempatnya membawanya pun misalnya ibu nih kan ngaji dari rumah pengen bawa Quran sendiri ya, kalau nggak ada yang kayak gini nggak masalah. Kalau yang kayak gini batal, kita ambil duduk lagi ke belakang aman ya itu pasti ibu udah paham ya. Ini kita cuma mengulas dan mengingatkan kembali yang apa-apa dipelajari oleh tentunya oleh guru-guru kita semua. Dan yang diharapkan bagi orang junub, ilmu yang diharamkan bagi orang junub. Mari sama-sama kita baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu alal zunubi sittatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masu al-mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul Qur'an. Sini keterangannya mengenai orang yang junub diharamkan ada 6 hal. Pertama, gimana Bu kita habis junub lupa kamar mandi terus wudu sholat, boleh nggak? Mandi dulu ya, mandi dulu junubnya. Kepala dasar ya. Kita baru jadi mandi dulu kan, kadang-kadang saking kegelagapannya lupa habis junub ya ke kamar mandi. Namanya kan pasti ya, namanya udah mengerjainya masih sore, kita mandinya udah subuh gitu. Ini kan cuma mengingatkan aja. Terus sama juga tawaf. Kalau menurut logika nggak mungkin ya Bu ya, kita lagi tawaf junub
Kan gak mungkin kita lagi mau tawaf junub pas malam junub toh ada waktu-waktunya. Tapi ini ilmu ya Bu ya, ilmu harus kita pahami itu. Ya nggak tahu kalau orang-orang Mekah mungkin kita bisa juga ya bisa satu kamar buru-buru waktu ke sendiri kan. Ayo Bu, coba kita mau tawaf begini. Ada sih kesannya begitu, ada kesan saya terima. Nggak tahu kesiangan atau ketinggalan jamaah ada yang cerita kayak gitu ya. Ya itu Bu ya, ini ilmu. Terus ketiga empat juga sama kayak tadi, memegang mushaf dan membawanya sama Bu ya, membatalkan juga. Terus kalau yang kelima, berdiam di masjid. Kan gak mungkin Bu ya, logikanya secara sadar kita gak mungkin lagi junub masuk ke masjid ya. Ini ilmu ya Bu ya. Mungkin orang-orang awam dulu yang belum ada ilmu, belum mengetahui ilmunya, mau mandi ke masjid nggak disuruh. Zaman dulu kita juga ngalamin ya, mandi apa ke kali ya kan, belum punya rumah, belum punya WC, belum punya kamar mandi. Kita aja belum lama ngalamin kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba misalnya bagi orang laki mungkin ya, bagi orang laki habis mandi itu langsung ke masjid mungkin ya. Kalau perempuan mungkin kurang kali ya, bagi-bagi laki-laki. Terus mandi buru-buru kali ya ke masjid gitu ya. Berdiam ini seperti kita tawaan. Dan untuk kenangnya sama ya, namanya kita masjid, kalau kita lagi di Mekah memang berduyun-duyun, kita berpacu mengambil wudu ke masjid, terus kita nunggu waktu, kita ngaji, membaca Al-Quran semampunya, sholat apapun kita bawa dan membaca Al-Quran. Itu bagi yang bebas dari junub, dari hadas besar ya. Kategori junub ini kan luas ya Bu ya. Ya mungkin dia habis buang air besar buru-buru bulat, nggak ngambil dulu lagi, lupa gitu kan, langsung ke masjid kan bisa aja ya. Tapi itu semuanya pelajaran ya, untuk mengingatkan kepada umat Islam tentunya yang beragama Islam ini dalam fikih Safinatun Najah, dasar-dasar fikih Islam ya, terjemahan Safinatun Najah, penerjemahnya Ahmad Sunarto. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru wabil khusus para dosen dari PKM 2 Matraman, teman-teman semua bisa melaksanakan tugasnya dan bisa sukses, bisa barokah ilmunya untuk pribadinya dan keluarganya serta masyarakatnya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Munahasa sebagai pembimbing surat fikih Islam Safinatun Najah. Demikianlah, apabila pribadi saya punya kekurangan dan kesalahan dalam mengisi atau mengulas kembali ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Bunda Ustazah Munahasa, mohon maaf kiranya. Lebih kurangnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.